Ruang kolaborasi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. CGP Angkatan 9, Selasa 6 Februari 2024. Kami kelompok 1 terdiri dari Bu Wahyu Niati selaku moderator, saya Nur Fitria selaku penyaji, dan Pak Ari Winarno selaku notulis. Studi kasus yang kami ambil pada situasi menarik sumbangan dari wali murid untuk membiayai kegiatan lomba. Studi kasus. Pak Budi adalah kepala sekolah yang berprestasi. Sebagai pimpinan, ia memiliki program untuk peningkatan kompetensi murid melalui kegiatan ekstrakurikuler dan mengikuti perlombaan mewakili sekolah. Dari pendanaan sekolah ditemukan bahwa pembiayaan untuk lomba tidak dapat diambil dari dana BOS. Sedangkan BOS adalah satu-satunya sumber pembiayaan sekolah yang berasal dari pemerintah. Kepala sekolah memiliki rencana untuk meminta sumbangan untuk kegiatan perlombaan dari orang tua atau wali. Di sisi lain, pemerintah telah mencanangkan program pendidikan gratis untuk tingkat dasar dan menengah. Program ini diyakini sebagai jalan terbaik dalam membantu murid yang tidak mampu untuk terus melanjutkan pendidikan. Orang tua atau wali meyakini bahwa sekolah itu gratis dan tidak dipungut biaya sedikit pun. Bahkan, di media massa sudah banyak sekolah yang terkena kasus pelanggaran karena meminta iuran dari orang tua atau wali. Apakah keputusan yang harus diambil oleh Pak Budi? Paradigma pada kasus tersebut yaitu individual versus community. Individual yaitu sekolah dan community-nya yaitu wali murid. Sekolah ingin meningkatkan kompetensi murid tetapi terbentur aturan penggunaan BOS yang tidak boleh untuk membiayai kegiatan lomba. Wali murid tidak perlu membayar untuk kegiatan lomba. Prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah adalah prinsip care-based thinking atau prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Karena sekolah atau kepala sekolah ingin meningkatkan kompetensi murid dengan mengikuti lomba mewakili sekolah. Masuk ke 9 tahapan pengambilan keputusan. Untuk tahap yang pertama yaitu nilai-nilai yang saling bertentangan. Pada situasi atau kasus yang kami bahas itu, nilai yang saling bertentangan yaitu peduli dan tanggung jawab. Sedangkan pada tahap yang kedua yaitu siapa yang terlibat. Yang terlibat dari permasalahan atau situasi yang kami bahas yaitu adalah sekolah dan wali murid. Pada tahap ketiga, fakta yang relevan. Yang pertama, sekolah ingin meningkatkan kompetensi murid melalui kegiatan lomba. Yang kedua, kegiatan lomba tidak semua bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana BOS. Yang ketiga, untuk kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan dari orang tua. Yang keempat, orang tua ada yang menilai semua kegiatan sekolah itu bisa dibiayai oleh dana BOS. Yang kelima, orang tua menganggap bahwa sekolah itu gratis. Masuk ke tahap 4, pengujian dari 9 tahap pengambilan keputusan. Yang pertama adalah uji legal. Uji legal, sumbangan tidak melanggar hukum. Yang kedua, uji regulasi. Sumbangan itu diperbolehkan sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Kemudian yang ketiga, uji intuisi. Dari uji intuisi, permasalahan yang kami bahas, ada yang salah dengan situasi ini karena sekolah ingin menarik sumbangan.
tetapi orang tua memastikan bahwa sekolah itu gratis. Yang keempat, uji publikasi. Apabila dipublikasikan, kegiatan lomba berpihak kepada murid dalam meningkatkan kualitas murid. Yang kelima, uji panutan atau idola. Sebenarnya dinas tidak mempermasalahkan selama sesuai dengan koridor dan adanya kesepahaman dalam menarik sumbangan wali atau orang tua murid. Tahap yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Pada studi kasus yang kami bahas, paradigma dilema etika yang bertentangan yaitu individual versus community. Tahap keenam yaitu prinsip resolusi. Prinsip pengambilan keputusan yang kami gunakan adalah care-based thinking atau berpikir berbasis rasa peduli. Tahap yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilima. Beberapa solusi kreatif yang dapat dilakukan antara lain 1. Memberikan survei pendapat tentang penting tidaknya kegiatan lomba pada wali murid. 2. Mewawancarai komite sekolah tentang bagaimana solusi jika kegiatan lomba tidak bisa dibiayai dana BOS. 3. Menyusun program lomba-lomba rutin yang diikuti. 4. Sosialisasi dengan komite sekolah. 5. Sumbangan sepenuhnya diserahkan pengelolaannya pada komite. 6. Sekolah dapat membuat badan usaha yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai perlombaan murid. Tahap yang ke-8 yaitu buat keputusan. Pada studi kasus yang kami bahas, keputusan yang kami ambil adalah menarik sumbangan dengan mekanismenya diserahkan kepada komite sekolah. Tahap yang ke-9 yaitu lihat kembali keputusan. Dengan menarik sumbangan yang mekanismenya diserahkan kepada komite sekolah adalah jalan terbaik untuk peningkatan kompetensi murid dengan mengikuti beberapa kegiatan lomba. Berikut adalah daftar checklist tugas ruang kolaborasi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Demikianlah analisis studi kasus dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.